Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Saiful Ramadan Setiadi, Ratna Arun Mujibat, dan Naila Aina Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Rendel Company. Dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu profil perusahaan Rendel Company, yang kedua permasalahan yang ada di perusahaan Rendel Company, yang ketiga sistem pengendalian yang ada di Rendel Company, yang keempat analisis SWOT perusahaan Rendel Company. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan Rendel Company. Rendel Company didirikan pada tahun 1968 dengan tujuan memberikan representasi kualitas tinggi untuk pasar elektronik khususnya di wilayah Illinois dan Wisconsin. Perusahaan tersebut memiliki 7 divisi operasi yang menghasilkan laba sebesar 500 juta US dollar per tahun, dengan penjualan paling kecil pada masing-masing divisinya sebesar 50 juta US dollar per tahun. Rendel Company tersebut menghasilkan keuntungan selama 50 tahun. Namun, pada akhir dasawarsa tahun 1970-an, angka pertumbuhan perusahaan menurun dengan pesat meskipun perusahaan tersebut menghasilkan laba. Fred Bevins adalah seorang kontrol dari Rendel Company. Seorang controller perusahaan bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Seorang controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada pihak eksternal. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja. Kemudian kita beralih kepada permasalahan pada Rendel Company. Fred Bevins sebagai bagian dari pengendali merasa tidak puas karena selama ini pengontrol divisinya hanya melaporkan pekerjaan kepada atasannya, yaitu General Manager Divisi. Kemudian, General Manager Divisi membicarakan budget dan anggaran divisinya dengan manajemen puncak, dan kontroler divisi hanya diminta untuk membicarakan hal-hal teknis dan hanya diberlakukan sebagai staf. Kemudian, Bevins menginginkan tugasnya sebagai seorang kontroler lebih dihargai dan menginginkan peran yang lebih bagi kelangsungan perusahaan. Selanjutnya sistem pengendalian perusahaan, di mana Rendel Company mengadakan pengendalian modern. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan akan tindakan General Manager Divisi yang menginspirasi Bevins untuk membuat perubahan dengan menerapkan cara baru yang pernah dipelajari di Martex Company, yaitu menerapkan penggambaran tugas dan tanggung jawab organisasi. Dengan cara, pengawas organisasi dibebani dengan tanggung jawab dalam menetapkan standar biaya dan keuntungan perusahaan serta mengambil tindakan yang tepat untuk melihat apakah standar ini sudah tercapai atau belum. Di perusahaan Rendel saat ini telah terdapat sistem pengendalian anggaran, akan tetapi pelaporan dilakukan langsung oleh divisi operasi kepada manajemen puncak tanpa melalui analisis yang mendalam oleh kontroler perusahaan. Bevins menginginkan peran lebih aktif dan lebih dalam dari organisasi kontrol perusahaan dalam proses penentuan anggaran dan analisis kerja. Namun dengan adanya sistem pengendalian yang baru atau sistem pengendalian modern yang ditiru dari perusahaan Martex, Bevins sebagai controller pun menemui beberapa masalah. Yang pertama, Rendel Company mengalami kesulitan melaksanakan teknik pengendalian yang lebih modern. Yang kedua, kurangnya hubungan komunikasi dan koordinasi antara pengendali divisi, manajer, dan pengendali perusahaan. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam pengenalan sistem yang lebih modern pada perusahaan. Hal itu membuktikan bahwa adanya tidak efektifan dalam sistem pengendalian yang dilakukan oleh Bevins sebagai seorang controller. Berikutnya yaitu analisis kelebihan dan kelemahan pada penerapan pengendalian modern yang diterapkan oleh Bevins. Kelebihan pengendalian modernnya pertama, peraturan saat ini memungkinkan informasi mengalir lebih efisien. Yang kedua,
kedua, dengan pengendali divisi melapor langsung kepada manajer divisi memungkinkan isu-isu taktis untuk diselesaikan lebih cepat dan berdasarkan informasi terbaru. Yang ketiga, laporan dan tujuan pada anggaran divisi dan kinerja dari pengendali divisi ke controller perusahaan memberikan informasi lebih rinci tentang divisi. Yang keempat, penilaian yang lebih kritis terhadap kegiatan operasional membantu mengurangi pembengkakan dalam anggaran biaya dan lebih mudah untuk melaksanakan program kontrol yang baru. Lalu, untuk kelemahan penerapan pada sistem pengendalian modern, yang pertama, sulit untuk menerapkan perubahan dalam struktur organisasi dalam waktu singkat. Yang kedua, terdapat kemungkinan bagi manajer divisi untuk menyembunyikan informasi keuangan yang cacat. Yang ketiga, tingkat kepercayaan atas informasi yang disediakan oleh pengendali divisi kepada pengendali korporat patut dipertanyakan. Dan terakhir yaitu kesimpulan, karena sistem akuntansi sudah lama dipakai oleh perusahaan, perubahan mungkin tidak mudah diterima oleh divisi yang bersangkutan. Perubahan tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi dalam struktur organisasi, di mana divisi pengontrol yang akan melaporkan langsung ke pengontrol perusahaan akan menyebabkan ketidakstabilan pada otoritas struktur divisi. Dengan demikian, pengendalian harus diberikan dalam melestarikan struktur kekuasaan di setiap divisi. Lebih baik jika perusahaan menghadapi masalah pembengkakan dalam anggaran biaya daripada menyerah pada perintah di setiap divisi dan mengacaukan garis depan dari otoritas. Penjagaan pengontrolan saat ini akan lebih baik daripada mengubahnya ke dalam struktur Martex dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.